Desa Werasari terletak di Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejarah dan asal-usul Desa Werasari berakar dari era penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat dan hubungan historisnya dengan Kesultanan Cirebon serta Kerajaan Talaga Manggung. 1. Era penyebaran Islam, tokoh perintis. Berdasarkan tradisi lisan dan catatan sejarah lokal, pembentukan Desa Werasari tidak lepas dari misi dakwah Islam yang berasal dari Kerajaan Mataram yang bekerja sama dengan Kesultanan Cirebon. Awal nama, dahulu wilayah ini dikenal dengan nama Desa Cigagak. Sebagian versi menyebut berakar dari kata Cigagah. Menurut kisah leluhur, nama ini berkaitan dengan seorang tokoh wanita sakti asal Banten bernama Tua Baros yang singgah dan membuka perkampungan, ngababakan, di kawasan tersebut, serta meninggalkan peninggalan berupa batu tapak di daerah Dusun Jontor. Dua tokoh utama, tokoh penyebar agama Islam yang memelopori pemukiman ini adalah Antisari dan Mayangsari. Pengikut perintis, mereka didampingi oleh 3 pengikut setia, yaitu Mangkunegara, Brahmajaya, dan Jaya Laksana. Diplomasi dakwah. Dalam perjalanan dakwahnya, para perintis ini, didampingi Sultan Cirebon, menghadap Raja Talaga Manggung yang saat itu dipimpin oleh Giring Singwesi untuk meminta izin menyebarkan syiar Islam di wilayah Pegunungan Selatan Majalengka. Asal-usul nama, Werasari. Kisah bermula dari kedatangan 5 tokoh sakti penganut agama Islam ke wilayah Majalengka. Tokoh-tokoh ini diidentifikasi sebagai Antisari, Mayangsari, Mangkunegara, Brahmajaya, Jaya Laksana. Tujuan awal mereka adalah untuk menghadapi dan menaklukkan Raja Talaga Manggung, penguasa kerajaan Talaga yang saat itu belum memeluk Islam. Namun, pertempuran atau upaya penaklukan tersebut berujung pada kegagalan. Setelah mengalami kekalahan, kelima tokoh ini memutuskan untuk mundur dan mencari tempat persembunyian yang aman untuk memulihkan diri. Dalam masa mundur itulah, mereka tiba di sebuah area yang asri dan tenang, yang kelak menjadi wilayah Desa Werasari. Alih-alih melanjutkan peperangan, tokoh-tokoh ini mengalami transformasi dramatis dalam tujuan hidup mereka. Mereka memutuskan untuk menetap dan menetapkan misi baru, penyebaran damai. Mereka mulai mengajarkan agama Islam kepada penduduk lokal dengan cara yang damai. Pemberdayaan masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan spiritualitas, tetapi juga membagikan ilmu kemajuan pertanian, sehingga daerah tersebut berkembang menjadi sangat makmur. Asal-usul nama, Werasari. Daerah tersebut tumbuh makmur di bawah pimpinan Antisari dan Mayangsari yang dihormati sebagai sesepuh. Untuk mengabadikan jasa mereka, nama desa ini diambil dari nama kedua pemimpin tersebut, Antasari dan Mayangsari. Wera-wira, berarti keberkahan, keutamaan, atau hamparan. Sari, berarti inti, keindahan, atau kemakmuran. Nama Werasari disematkan sebagai gambaran dan harapan agar wilayah tersebut menjadi tempat yang subur, makmur, dan membawa kebaikan bagi warganya. Sehingga menjadi Werasari. Hingga kini, makam Eyang Antasari dan Mayangsari di Binuan, masih dikeramatkan oleh masyarakat sebagai leluhur pembangun desa. Keberadaan para perintis dan tokoh agama masa lalu meninggalkan jejak sejarah berupa makam keramat dan situs kuno yang dihormati warga hingga saat ini. Makam keramat Eyang Antasari dan Mayangsari di Binuan, makam Mangkunegara di Pasarean Salam, serta makam Jaya Laksana di Pasir Sereh, makam keramat Buyut Bagi, jejak makam sesepuh yang berada di wilayah perbatasan Werasari. Makam keramat Brahmajaya, terletak di sekitar Dusun Cimanglit, diambil dari nama tokoh perintis Brahmajaya. Keramat buyut lainnya, menjadi asal-usul penamaan wilayah dan situs sejarah budaya bagi masyarakat lokal. Struktur tradisional wilayah. Secara tradisional, Desa Werasari tumbuh menjadi desa agraris berlandaskan pembagian blok berbasis hari, ciri khas penataan desa di wilayah Majalengka, serta dusun-dusun pemukiman, sistem blok Ahad, blok Senin, blok Selasa, blok Rabu, blok Kamis, blok Jumat, dan blok Sabtu. Dusun, termasuk Dusun Cimanglit, Sampalan, dan wilayah sekitar yang menjadi pusat permukiman warga sejak dulu. Era pemekaran wilayah, 2012. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan efisiensi pelayanan pemerintahan, wilayah Werasari yang mulanya sangat luas mengalami reformasi administrasi. Perda Nomor 12 Tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2012, sebagian wilayah Desa Werasari secara resmi dimekarkan. Lahirnya Desa Kramat Jaya. Pemekaran tersebut melahirkan desa baru bernama Desa Kramat Jaya. Nama, Kramat Jaya, disepakati karena wilayah desa baru tersebut mencakup keberadaan situs-situs keramat leluhur pendiri pemukiman awal Werasari. Perkembangan Werasari modern. Saat ini, Desa Werasari terus berkembang sebagai desa agraris di Pegunungan Selatan Majalengka yang memanfaatkan potensi alamnya. Selain sektor pertanian dan perkebunan,
Pemerintah desa dan masyarakat Warasari mulai mengoptimalkan potensi wisata alam, seperti pengembangan kawasan hutan dan ruang terbuka hijau berbasis kemasyarakatan. Sekian sejarah desa tersebut. Sejarah ini diambil dari beberapa artikel dan cerita yang beredar di masyarakat setempat. Bila ada kesalahan dalam sejarah desa tersebut, saya meminta maaf dan meminta sarannya di kolom komentar. Bila ingin tahu sejarah desa-desa lainnya, jangan lupa subscribe channel ini.